Pas dicopot kaos kakinya saya yang dipakai, kakinya saya lubang. Itu dimakan oleh diisap oleh oleh lintah. Jadi semua jari-jari, sela-sela jari kaki saya lubang semua. Alhamdulillah sudah tidak hujan lagi. Sudah cuacanya sudah cukup cukup bagus karena dari pagi hari sampai sore tidak tidak hujan, begitu sampai malam. Saya mau istirahat lagi malam ke hari kelima. Sudah mau masuk malam. Saya di dalam pikiran saya akan membuat api unggun untuk menghangatkan lagi suhu badan saya, karena kayu-kayu yang ada di sekitar situ sudah ada yang mulai kering. Jadi itu yang saya kumpul, saya akan buat api unggun. Saya kumpul batang-batang pepohonan, daun-daun yang sudah kering saya kumpul. Pas sudah terkumpul pas mau saya istirahat, saya udah mau tidur, saya kumpul untuk saya buat api unggun. Saya pas mau ambil korek di kantong saya. Pas saya mau ngambil koreknya tidak ada lagi di kantong saya. Ternyata koreknya ada di tempat tidur saya waktu semalam. Karena saya jalan itu sudah tidak ambil lagi korek. Jadi saya putuskan saya tidur di atas batang-batang pepohonan tersebut. Karena sudah tidak ada korek lagi hari kelima. Karena kondisi memang sudah sangat lemah. Jadi saya duduk saja di situ, langsung tertidur di atas tersebut. Jadi hari kelima dan seterusnya korek saya sudah tidak ada lagi. Dan saya mau balik lagi, mau cari korek lagi, sudah tidak mungkin lagi untuk kembali di tempat itu, karena saya jalan, saya mau balik lagi itu sudah tidak mau ketemu lagi. Jadi saya putuskan saya lanjut lagi, saya jalan terus hari kelima. Alhamdulillah hari kelima sudah tidak hujan lagi. Begitu juga hari ke-6. Besoknya saya bangun, saya mulai jalan. Alhamdulillah ketemu dengan sungai kecil, air terjun. Saya ketemu, istirahat sejenak di sungai tersebut. Saya susuri sungai tersebut, saya jalan hari ke-6. Saya susuri sungai tersebut. Saya mungkin di dalam keadaan sudah tidak stabil lagi keadaan saya, sudah drop. Saya jatuh di sungai tersebut. Jatuh pas saya susuri, ternyata ada jalur yang ke bawah, dan saya terjatuh di bawah. Pas jatuh di bawah, dalam keadaan tangan saya terbentur di bebatuan. Saya lagi pas jatuh,
jatuh di air terjun di air jatuh tersebut. Saya lagi duduk di situ, saya ambil batang pepohonan, saya ikat di tangan saya pakai dengan, kebetulan saya waktu hilang tersebut masih pakai atribut saya dengan slayer. Kebetulan saya masih pakai kalung juga, kalung saya waktu itu ada dua kalung yang saya pakai, itu yang saya buat untuk mengikat di tangan saya. Jadi saya duduk di situ, masih sekitaran 1 jam saya duduk di situ. Saya minum air di situ, saya basahi badan saya di situ. Saya duduk, saya sementara karena tulang saya juga terbentur di bebatuan, jadi tangan saya agak cedera sedikit. Setelah itu saya lanjutkan lagi. Saya susuri jalur tersebut, sungai tersebut. Pas di pertengahan sungai ada pohon yang terlintang di sungai, dan itu tidak memungkinkan saya untuk lalui. Jadi saya naik lagi ke atas untuk menghindari pepohonan tersebut. Pas saya naik, saya turun, sudah tidak ketemu lagi dengan sungai. Sungai yang saya susuri tadi sudah tidak ketemu lagi. Saya mau balik lagi, mau balik di jalur saya yang tadi, sudah tidak ketemu lagi. Saya teruskan perjalanan, saya terus susuri. Sungai sudah tidak dapat dijangkau lagi. Pas mau sore hari, saya hanya terduduk lemah karena tangan saya sudah cedera. Saya mau membuat api unggun tidak memungkinkan lagi karena korek sudah tidak ada. Jadi hanya terduduk, duduk. Pas sudah mau sore hari, mau duduk, terduduk dan langsung tertidur. Dari sore tertidur. Nanti alhamdulillah terbangun nanti besok harinya, besok pagi. Kondisi saya sudah mulai melemah karena yang terisi yang makanan yang saya konsumsi itu hanya dedaunan saja yang saya konsumsi, dan air yang saya konsumsi hanya air kubangan saja. Jadi saya bangun, saya mulai jalan pagi. Saya di dalam pikiran saya sudah timbul rasa cemas. Saya rasa jalan yang saya lalui, yang saya akan lalui hanya itu saja. Saya rasa hanya
hanya di situ-situ saja. Saya mulai jalan terus, dan saya jalan itu masih rimbun, si jalurnya yang saya akan lewati ini masih rimbun, masih rapat vegetasinya. Jalan hanya hati saya yang menguatkan fisik saya. Mana cara bisa menemukan jalur lagi? Hanya itu yang saya perkuat di dalam hati saya. Jadi saya yang di dalam hati, yang di dalam pikiran, saya, bagaimana cara menemukan jalur lagi, Saya tiba pagi hari, saya jalan lagi, tinggal sedikit, langkah saya tinggal sedikit demi sedikit, karena sudah mulai melemah fisik saya, tambah dengan tangan saya sudah cedera juga. Tapi saya jalan dari pagi sampai sore, bahkan tiba sore habis saya sholat asar, pada asar. Habis saya sholat itu, saya sudah mulai cari tempat tidur lagi, tempat istirahat untuk malam. Masuk hari ke-7, saya bangun, begitu juga, masih sama juga. Sungai belum ada yang ketemu, cuma sekali itu saja sungai yang saya dapat. Hari ke-7 saya jalan terus sampai sore hari, belum menemukan tanda-tanda, walau hanya satu tanda-tanda belum saya temukan di hari ke-7. Saya sholat dan memohon doa tiap sholat saya, bagaimana minta memohon kepada Allah, bagaimana bisa cepat dapat ketemu dengan jalur. Masuk di hari ke-8, di ke-8 saya pagi itu memang kondisi saya sudah drop. Di dalam hari ke-8 saya, kondisi saya sudah drop fisik. Saya sudah tidak, hari ke-8 saya bangun pagi. Biasanya saya dari hari sebelumnya saya bangun pagi jalan, hari ke-8 saya sudah tidak jalan lagi. Sudah tidak, hanya di tempat. Pas hari ke-8 memang sudah pasrah, Bang. Memang sudah tidak jalan. Hari ke-8 ini hari terakhir saya. Hari terakhir di hilang. Hari ke-8 itu saya sudah pasrah. Saya hanya di tempat saja. Kemungkinan sekitaran dari saya bangun tidur pagi, sekiranya ada 3 jam lah. Saya hanya duduk, jalan sudah tidak jalan lagi, kerjanya cuma bangun, hanya di tempat saja, tidur. Tapi tidurnya cuma tidurnya baring-baring saja, karena fisiknya sudah memang hari ke-8 ini fisiknya sudah drop. Terus jalurnya juga kemungkinan memang tidak ada lagi jalur yang saya lewat.
yang akan lewat. Yang di depan saya ini tidak ada lagi jalur yang saya masih keadaan di hari ke-8 itu serasa sudah pasrah bang. Mau jalan di depan saya masih rimbun, begitu juga mau balik tidak ada jalur yang akan dilewati, jadi saya duduk saja, duduk baring-baring, tidur hanya di tempat. Mungkin tiba jam pukul 10 pagi. Di dalam keadaan itu saya antara tidur dengan tidak. Dalam masih ini, di dalam pikiran itu saya hanya baring-baring, terdengar suara air. Padahal kondisi di saat itu memang kemungkinan sungai tidak ada sungai lagi gitu. Karena masih keadaannya masih rimbun, rapat memang rapat keadaannya. Jadi saya baring di dalam, tapi saya masih sadar, terdengar suara air terjun yang mengalir. Pas dengar, saya duduk, saya di dalam hati saya ini masih dalam keadaan terbah mimpi, atau bahkan muka saya cubit-cubit agar saya baring lagi. Hanya terdengar suara air tersebut, hanya suara air terus yang saya dengar. Saya bangun, nanti saya sudah ini muka saya cubit-cubit tangan saya ini masih bukan di dalam mimpi. Saya lari, saya terobos jalur tersebut, saya turun, saya ikuti jalur air tersebut, saya turun, bahkan saya jatuh, di dalam posisi terjal yang saya lewati itu. Pas turun, saya tergelincir, saya turun, hanya ingin mencari suara air tersebut. Pas saya turun terus, saya buka. Ini muka saya ini sudah di banyak pepohonan yang berduri. Itu sudah di muka saya, pepohonan yang berduri. Saya tidak ini lagi, saya hanya ingin mencari suara air tersebut. Saya cari, tidak ketemu. Saya duduk lagi, saya baring lagi, saya tidur karena kondisi sudah lemah. Jadi saya hanya turun, duduk, tidur. Tetap saya di dalam keadaan baring itu, tetap lagi suara air yang saya dengar. Jamnya sudah masuk mungkin pukul 11 lewat.
masuk setengah 12. Saya ikuti. Saya turun, tidak ketemu. Terus saya naik jalur di ketinggian. Saya manjat di jalur, saya susuri jalur tersebut. Pas hari ke-8 saya jalan tersebut, pas saya naik di jalur tersebut, ketemu dengan ular. Pas saya naik dengan kondisi yang melemah, sudah lemah. Saya naik. Saya biasa yang saya bikin pijakan kaki, kan biasa saya naik begitu kan akar-akar yang sudah besar. Iya. Yang saya naik, pas saya naik itu ular dia turun, pas turun ketemu dengan saya di jalur. Perut ularnya saya injak. Di pikiran saya hanya akar pohon. Perutnya itu yang saya sempat injang itu, perutnya ular itu kayak batang, kayak akar pepohonan yang sudah besar. Jadi saya di dalam posisi naik, ularnya turun. Jadi saya pas lewat dengan ular tersebut, saya hanya diam. Ularnya juga hanya turun. Hanya di dalam posisi turun. Saya hanya diam saja. Karena saya bergerak sedikit akan jatuh. Jadi saya hanya diam saja. Hanya diam. Terus ularnya panjang juga, Bang. Sekitaran berapa meter ularnya. Ular yang ketemu pas turun, saya hanya diam saja. Pas lewat ular, saya lanjutkan lagi untuk jalan. Pas saya jalan, saya ketemu dengan landai, dengan kondisi landai yang merata. Saya baring di situ. Saya baring di dalam pikirannya saya, nanti hari ke-8 ini saya ketemu dengan binatang buas begitu. Kenapa nanti di dalamnya saya hanya duduk. Pas ketemu landai saya hanya duduk. Hanya baring-baring lagi. Pas saya baring-baring, lewat di kepala saya itu sudah babi hutan, seekor babi hutan yang lewat di kepala saya. Bahkan saya baring-baring itu dia lewat di kepala saya. Lewat di kepala saya itu seekor babi hutan yang sudah besar juga. Hanya saya geser dengan tangan saya ini. Saya pas lihat ke belakang, saya kaget. Ada seekor babi hutan yang cukup besar yang lewat di kepala saya. Saya diam lagi. Saya hanya diam di situ, lalu sudah mulai drop lagi. Saya baring lagi. Tetap suara air yang di dalam pikiran
yang saya dengar itu tetap suara air lagi. Saya bangun, saya bangun, saya jalan lagi. Saya jalan, pas di jalan landai, saya mau ikuti suara air. Pas di jalan landai, saya ketemu lagi dengan seekor binatang anoa yang kecil tapi tanduknya banyak. Pas berhadapan, saya mau balik kiri tidak bisa karena balik kiri sudah terjal. Sebelah kanan saya tidak bisa dilewat karena tebing. Jadi yang saya bisa lewat itu hanya maju dengan ke belakang, mundur. Jadi pas berhadapan dengan binatang anoa, saya hanya geser begini badan saya. Anoa pun hanya mengangkat begini tangannya dan kepala, terus langsung balik ke belakang. Saya dalam pikiran saya, biasa binatang anoa kan biasa mengejar manusia. Ya kalau biasa di binatang anoa kan dia biasa mengejar yang ada di depan, apalagi manusia. Jadi saya hanya geser begini, dia balik ke belakang. Saya kejar jejak kakinya ini, binatang anoa ini saya kejar. Saya di dalam pikiran saya sudah berada tidak di ketinggian lagi, sudah di tempat rendah. Jadi saya ikuti jejaknya. Ini binatang anoa. Saya kejar jejaknya. Tapi binatang anoa pas saya kejar sudah tidak kelihatan lagi. Kiranya mungkin 30 menit lah saya kejar ini, saya ikuti jejaknya ini binatang anoa. Pas saya buka rimbunan yang ada di depan saya, pas saya buka begini, di depan saya sudah ketemu dengan air sungai, air terjun yang air terjunnya jatuh itu besar, air terjunnya besar. Pas saya lari, pas saya ketemu dengan air terjun, saya ketemu dengan sungainya di bawah. Saya bilang, sungainya ada di depan saya. Saya langsung turun. Bahkan saya turun ke bawah itu, bahkan jatuh lagi, tergelincir untuk mencapai air terjun tersebut. Alhamdulillah saya berada di bawah air terjun, dan depan saya sudah terlihat sungai yang besar. Di dalam pikiran saya, pasti air ini mengalir ke bawah. Dan di dalam pikiran saya sudah tidak berada lagi di lokasi saya yang sebelumnya. Di dalam pikiran saya, yang penting saya ketemu dengan warga dulu, atau kampung yang saya dapati lagi. Saya ketemu dengan air terjun tersebut. Saya lagi duduk di situ, lagi minum air di situ, lagi basahi muka saya, lagi basahi badan saya. Sekiranya mungkin
setelah saya sholat, karena saya ketemu dengan sungai air terjun tersebut pas masuk waktu sholat zuhur. Jadi saya lagi bersih situ, lagi ambil air wudhu, sholat zuhur di air terjun tersebut. Memohon doa, minta sujud syukur karena sudah baru menemukan sungai yang sebesar itu. Jadi saya lagi sholat di situ. Habis sholat saya pakai lagi jaket saya mulai jalan, mulai susuri sungai tersebut. Jadi itu mulai setelah sholat zuhur, saya mulai jalan susuri sungai tersebut, jalan terus susuri sungai sampai pukul 4. Bahkan saya alhamdulillah ketemu dengan ba'da asar. Saya lagi sholat di situ lagi. Habis saya sholat, saya jalan terus. Saya jalan lagi. Ketemu di pertengahan sungai. Itu mungkin sudah masuk sore, jam mungkin pukul 4 lewat. Saya di pertengahan sungai sudah ketemu dengan bebatuan yang kecil-kecil tapi tersusun tiga yang kebetulan itu batu yang saya dapat itu tim pencarian atau tim relawan yang buat itu tanda-tanda batu itu, mereka yang susun itu susunan batu-batu itu. Saya ikuti lagi, saya dijadikan mereka string, jadi tanda jalur yang mereka lewati itu mereka tandai di situ pakai batu itu yang saya dapatkan. Batu tersebut di pertengahan sungai, batu-batu kecil di sepanjang jalur sungai tersebut. Saya dapati batu tersusun tersebut. Saya ikuti lagi, saya ikuti terus. Pas mau saya masuk lagi ke jalur masuk ke gunung lagi, ke jalur. Saya lewati itu, sudah ada string. Saya sudah temukan string jalur yang saya dapat itu sudah ketemu. Di dalam pikiran saya, berarti ini jalur yang saya lalui sudah dilakukan pendakian. Tapi di dalam pikiran saya tidak lagi di Gunung Pilomakaya ini. Di pikiran saya sudah tidak di Gunung Pilomakaya lagi saya. Saya pikir ini gunung saya akan lewati ini sudah di gunung yang biasa didaki oleh penggiat alam lain. Jadi saya ikuti lagi jalur ke dalam, sudah terbuka, sudah terbuat jalur yang akan dilewati, sudah terpasang string tanda pengenal untuk jalur. Saya masuk ke jalur lagi.
ketemu dengan pos 1. Saya masuk, bahkan saya turun, saya di turunan, pas saya turun itu pas di turunan, di bawahnya itu pos 1 kami. Saya turun dari atas dengan posisi keadaan saya memang sudah, jalannya sudah memang sudah lemah, sudah jalannya tinggal, tapi pakaian yang saya pakai masih utuh. Saya masih pakai jaket, masih pakai selayar di kepala, masih. Yang saya temukan pas saya turun, saya lihat dulu bekas makanan kaleng yang dipakai untuk tim pencari. Jadi terkumpul di situ, di depan saya ini. Saya turun, saya lihat begini, di dalam pikiran saya, mungkin ada yang ada pendaki lain yang mendaki di gunung ini. Saya perhatikan di jalur tersebut banyak yang tanda-tanda yang buat saya untuk meyakinkan bahwa saya sudah ada di jalur lagi. Terus saya lihat di depan saya ada tenda yang ada di pos 1. Tapi tendanya tim Basarnas, warna orange. Basarnas. Di dalam pikiran saya, pasti di sini gunung yang biasa didaki oleh orang. Saya tengok ke kiri, ada tenda lagi. Ada tenda di situ. Tapi orang yang di pos 1 ini tinggal, yang berada di situ tinggal 6 orang, tapi mereka di bawahnya lagi. Pas saya tengok di kirinya saya begini, ada tenda, tapi orangnya tidak ada di situ, teman-teman. Cuma tenda saja. Sama lagi di pikiran saya, di sini ini ada pendakian, di dalam gunung ini ada pendakian. Saya turun lagi di dalam keadaan yang diterjal begini, di bawahnya juga. Dengan posisi saya memang sudah melemah, sudah jalan sudah cuman terlihat tenda. Jadi semangat saya sudah timbul lagi. Pikiran saya sudah ada orang di sini. Saya tengok kiri, ada tenda. Pas saya turun sedikit, saya pas tengok ke kanan begini, ada pendiri saya yang duduk di situ. Yang teman saya kebetulan pendiri yang ikut, dia kebetulan tidak turun di tiap sampai dengan saya belum dinyatakan ditemukan. Alhamdulillah panitianya tidak ada yang turun. Jadi pas saya tengok ke kanan begini, teman saya cuma sendiri di belakang tenda, duduk diam di atas batu. Teman saya duduk diam, saya juga hanya terdiam.
pas ketemu saya, muka saya kan sudah agak kurus, terus masih pakai slayer, masih tutup dengan jaket. Jadi saya turun masih sudah dalam keadaan melemah. Saya turun, pas ketemu dengan teman saya ini, kebetulan pendiri di organisasi saya, dia sendiri di atas batu, pas berhadapan dengan saya. Bahkan beliau itu teriak itu nanti sudah berhadapan langsung. Saya sudah tidak berdaya lagi, sudah cuman terdengung gitu. Saya lihat dulu pas saya turun, saya tengok sebelah kanan saya, pas tenda yang ada di sebelah kanan saya, tendanya kami yang ada di yang saya tahu di sekret saya. Jadi saya itu hanya terdiam. Ini tenda kayaknya tendanya kami yang ada di sekret, yang tendanya punya kami. Ini terdiam, terus ketemu dengan teman saya. Teman saya teriak pas berhadapan muka langsung ini. Teman saya berteriak, langsung dipeluk. Teman-teman saya yang berada di depan tenda sudah berlari untuk memeluk saya. Setelah itu saya pas ketemu dengan mereka di pos 1, saya habis dipeluk, saya sudah lemah, hanya sudah terdiam, dan sudah tidak bisa lagi berjalan di situ. Sudah drop, sudah tinggal duduk. Waktu saya ketemu di pos 1 itu mungkin pukul 5 sore, saya baru ketemu pos 1. Jadi pas saya di pos 1, tiba di pos 1, sekiranya rombongan teman-teman saya mungkin ada sekitaran 6 orang yang masih tersisa di situ, yang masih menetap di situ, yang lainnya di pos 3. Saya sudah tidak ketemu lagi dengan teman-teman yang di pos 3, saya langsung cuma di pos 1. Kebetulan ada teman-teman rombongan yang masih yang stay di pos 1. Jadi saya datang di pos 1. Mereka lakukan tindakan pertolongan pertama. Dibuka semua pakaian saya karena sudah basah semua. Terus ya kaos kaki yang saya pakai dicopot. Itu sudah pas dicopot kaos kakinya saya yang dipakai, kakinya saya lubang. Itu dimakan diisap oleh lintah. Jadi semua jari-jari, sela-sela jari kaki saya lubang semua. Lubang dengan itu yang disiram dengan alkohol. Yang selanjutnya terus saya belum dikasih makan lagi di situ, masih baru dikasih minum. Karena di pos 1 ini, di dalam pos 1
mau turun lagi, mau turun di tempat di kaki gunung ini, perjalanannya cukup panjang juga, masih sekitaran selang 3 jam untuk turun lagi di kaki gunung, di kaki di kampung terakhir di kaki gunung, masih selang 3 jam, bahkan masih melewati lagi anak-anak sungai. Ya itu kalau Jadi saya lihat anak sungainya itu harus menyeberang sekitar 14 kali ya kalau nggak salah itu Bang. iya, tetap harus menyeberang anak sungai di dalam kondisi air yang naik juga. Pas mau balik, terus sekitaran pukul 5 sore, saya mulai dilakukan pertolongan pertama, tindakan pertolongan medis pertama. Teman saya yang satu orang, teman saya turun lebih dulu untuk memberitahu keluarga dan teman-teman lain yang ada di bawah, bahwa yang mana Ramdan sudah ada di pos 1. Pukul 1 siang, SOP pencarian diberhentikan. Jadi semua tim yang terkait yang ada di dalam pencarian ditarik di masing-masing instansi mereka, seperti Basarnas, TNI Polri, Tagana, instansi yang terkait. Itu 12:30 siang upacara penutupan penarikan. Jadi di situ lagi dilakukan. Pas tiba di kediaman Ibunda, sudah tim medis sudah ada, sudah dilakukan pertolongan pertama, dipasang infus, dipasang pusmas di sana. Dan alhamdulillah tiba setelah dari kediaman Ibunda, saya dibawa di rumah sakit umum Ali Sabtu Gorontalo. Tiba di Gorontalo di rumah sakit sudah larut malam, kemungkinan jam pukul 2 lebih lewat menjelang pagi. Nah, intinya alhamdulillah dari perjalanan Abang dari awal tersesat atas persimpangan jalur ya, yang akhirnya berhari-hari Abang menjadi, kita sebut ya, survivor ya. Alhamdulillah bisa selamat dan bisa bercerita juga kepada kami. Dan Bang Ramdan ini apakah ingin ada saran atau pesan-pesan kepada penonton channel Rekam Media, khususnya untuk pendaki-pendaki yang akan mendaki Gunung Pilo Matea atau mungkin mendaki gunung lain? Silakan Bang. Ya, untuk para penggiat alam, sahabat Rekam Media dimanapun berada, saya hanya berpesan kepada Anda, ini pun tidak menggurui Anda, sekedar ingin berbagi pengalaman. Tidak banyak yang dari saya
pesan saya untuk para penggiat yaitu sebelum mendaki atau ingin mendaki, salah satunya safety belt itu yang perlu. Safety belt biar tetap di dalam pendakian, biar di jalur manapun, di gunung manapun yang akan didaki, tetap harus menjaga diri, harus berpakaian yang lengkap, logistik, makanan, dan itu harus dibawa setiap Anda melakukan perjalanan pendakian. Karena hanya itu yang menunjang keadaan kita pas melakukan pendakian. Namanya musibah, namanya musibah, tidak ada manusia yang tahu. Tidak kita akan ketahui ke depan kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan yang akan terjadi di depan kita. Jadi kita mempersiapkan diri untuk melakukan pendakian. Itu mempersiapkan semua perlengkapan, itu bahkan obat-obatan, pakaian yang safety belt, yang perlengkapan yang seperti peta, GPS, alat-alat pendakian lain untuk survive. Sekian, Bang. Nah, dari perjalanan atau ekspedisi Bang Ramdan sendiri, mungkin Bang Ramdan menemukan apa sih nih masalahnya, ibaratnya kan tidak akan ada asap kalau tidak ada api gitu kan. Nah, masalahnya apa yang pertama? Ya, saya mengambil pelajaran dari kejadian saya untuk di dalam pendakian tetap harus menjaga konsistensi dengan teman-teman atau rombongan, apalagi dengan tim. Itu yang harus tetap terjaga. Terima kasih juga kepada Bang Hidayat yang sudah menghubungkan saya dengan Bang Ramdan. Lalu Bang Jalu juga, cuma sayang kita belum bisa mengangkat kisahnya dari Bang Jalu. Salam aja untuk keluarga dan keluarga besar Mapala dan KPA serta mahasiswa yang berada di Universitas Negeri Gorontalo. Dan yang pasti Gunung Pilomatea ini sangat tempat yang rekomendasi untuk didaki apabila kita semua mengikuti rules atau mengikuti jalur yang sudah ada. Tapi ingat, dimanapun kita harus merencanakan manajemen perencanaan dan peralatan, perbekalan kita harus yang memadai seperti yang Bang Ramdan bilang tadi ya. Mungkin ini pengalaman Bang Ramdan yang bisa kita petik dan tetap kita ambil sisi positif. Sekali lagi teman-teman jangan lupa ditonton, bahkan di share, di komen, like, subscribe, jangan lupa loncengnya. Dan juga apabila teman-teman yang mempunyai cerita dapat bercerita kepada kami bisa melalui WA yang linknya berada di kolom deskripsi, Telegram, bahkan bisa langsung email atau WA kepada nomor yang ada di deskripsi. Nah, teman-teman ingat, pelajaran utama kami adalah pengalaman dari guru yang bernama kenyataan. Terus dukung konten Saksi Misteri channel Rekam Media agar kalian tetap terhubung bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam tak kasat mata.